terkhusus bagi Malaysia. Terkhusus bagi Malaysia, saya baru saja mendengar satu kalimat yang benar-benar indah, yang benar-benar masuk ke dalam hati, ke dalam sukma saya ya guys ya. Dan itu dilontarkan oleh Cikgu Aziz yang betul-betul tidak akan pernah saya lupakan guys ya. Karena selama ini pun tidak pernah saya dengarkan, hanya di dalam video ini saja. What? Orang Malaysia suka maksa guys. Dan apa-apa dikatakan orang Malaysia selalu memaksa. Apapun itu selalu dipaksa. The service excellence is not suitable for Malaysian people. Service excellence. Botas terang ya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sebat Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, we have Hai Tika. Hai Tika. Aduh, luar biasa banget. Luar biasa. Iya bersinar loh kamu, Aduh, Masya ya Allah. iyalah di antara Bersinar ya. kalian. Iyalah, kamu paling cantik Biru, pasti. biru, saya pun And biru also we guys. have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Aziz here again. Oke, guys, sedikit hint, another hint lah ya buat Oke. teman-teman juga Masih tahu. hint ya? Masih hint lah ya. We are counting days to be in Malaysia. Oh my god. Yang ke-6 kali, again. Yang kelima kali, dan yang kesekian kali buat Ada yang Mistika. ke-6 kali, Guys, ada yang doain ke-5 ya. kali. Nunggu jemputan loh. Wow, kenal ini kamu dijemput ya. Secinta itu kami ke Malaysia dalam 1 tahun aku ada 6 kali. Masya Allah. Bisa dibilang setiap 2 bulan. Tahun 6 Ini kali. kita setiap 2 bulan ini. Betul yang setiap ini. bulan. Masya Allah bener-bener. Terakhir Juli kan? Bener, bener, Bisa bener. kalian. Bener, September. Diam dulu. Oke ya, September lah ya. Oke, nah tapi ada sebuah kabar nih guys. Ada 10 hal yang membuat orang tuh nggak suka sama Malaysia. Wow. Ada ya? Nggak suka dengan Tunggu, Malaysia. pikir-pikir dulu. Coba deh pikir-pikir lagi, ada nggak hal yang bikin kalian juga, aduh Malaysia kok begini ya, aduh Malaysia kok begini ya. Oke, coba deh. Ada satu hal yang bukan bikin aku nggak suka sama Malaysia, tapi kalau Kurang selesa. kurang selesa dan Kurang selesa itu dengan dan Malaysia, ini guys. juga beberapa teman-teman dari Malaysia juga ternyata setuju sama Oke, apakah itu? perasaan aku ini. Jadi KLIA 2 terlalu panjang jalannya. Oh, betul. Gitu. Jadi Setuju. jadi KLIA 2 itu akan terasa menyenangkan ketika kita baru tiba. Betul. Wah, melihat kanan kiri deretan pesawat. Excited. Betul, Banget. merah putih Tapi gitu ya datang. pesawatnya. Rasanya naik travelator yang panjang Iya. itu gitu. Tapi rasanya kalau sudah pulang, mau pulang itu kan rasanya sedih, berpisah. Sudahlah menahan sedih, sudahlah menahan rasa apa namanya nggak mau pulang gitu. Tapi harus berjalan jauh sekali Oh, Disuruh disuruh jalan iya, lagi benar, jauh. benar. jadi rasanya makin berat gitu, itu aja sih. Kamu nggak pernah di KLA 1 sih. Iya. Nggak pernah di KLI 1 ya. Saya di KLI 1 waktu itu Exactly ya. last year ya, for the very first trip to Malaysia itu landingnya di KLIA. Betul sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Ya kan, Mistika, ada nggak yang kamu kurang selesa atau kamu nggak nyaman ketika ada di Malaysia? Ada. sih, tapi ini tuh lebih kayak ke So culture. shock culture. Apa? Jadi Culture tuh shock. hampir sama kayak Mr. Aziz ya. Ini tuh orang-orang Malaysia tuh terlalu mandiri, Mister. Kalian kebayang nggak sih kalau Yang mana misalnya nih? segala sesuatunya di Malaysia tuh kita Oh iya. Self-service. Self-service. Ya, kejadian Iya, kalau iya. misalnya pada saat kita misalnya mau boarding. Betul. Ya kan? Boarding. Allahu Akbar. Ya ampun Mister, kamu tahu rasanya deg-degan. Betul. Ya kan? Satu Loading bagasi ya? Iya, loading bagasi. Kita print everything by ourselves Iya. gitu. Print itu Lakukan boardingnya sendiri. itu apa namanya? Boarding apa namanya? Boarding pass. Boarding pass. Boarding Ya, bagasi ya, buat boarding boarding. pass. Oh, pass juga. Iya, Iya. kemudian nomor-nomor dibuat baggage. Iya. Kayak gitu Semua loh, mau Mister. check in semua tuh kita nggak pernah dengan lakukan di kondisi sini. yang crowded terus Hektik, self-service, bingung. hektik, bingung. Allahu Akbar. Perasaan aduh mau meninggalkan Malaysia udah sedih, terus harus self service. Kita kan di sini Betul. terbiasa udah oke. Oke, Gitu semua kan, ada yang semua ngurusin dilayani, ya, gitu betul. kan. Sama juga ketika kita ada di pom bensin di Malaysia, semua self service di Malaysia harus mandiri ketika kamu ada di Malaysia. Ya Ternyata loh. itu antara kita shock culture karena memang kita tidak terbiasa dengan seperti itu. Jadi ketika kita pertama kali disuruh seperti itu, what
What? Itu Kita kadang-kadang seperti yang itu bikin sih. aku juga berpikir ya, kalau misalnya aku sendirian gitu ya pergi gitu kan, gimana Itulah gitu, takut, mentalitinya kenapa dibangun di situ, mentalitinya dibangun Mistika. banget. Kamu harus siap, kamu harus tahu segala Betul sesuatunya oleh diri sekali. kamu Yes. sendiri, mengukur, mengeprint, memasukin Iya. sendiri itu harus kamu tahu. Tapi seperti jangan-jangan itu. ini jadi inspirasi juga harusnya buat airport-airport lain, khususnya international airport juga di Indonesia. Karena itu bisa membuat kita menghindari antrian yang sangat panjang untuk dilayani gitu kan. betul. Jangan, Benar. apalagi KLIA 2 itu Allahu khusus Akbar. untuk satu jenis maskapai itu Betul, kan, yang betul, satu betul. maskapai low cost carrier, sorry, low cost seperti itu. Tapi itu selalu kita pakai. Iya. Nah itu kan dari kami. Aku ada dong, boleh kan dari aku bersuara? Boleh. Boleh dong. Orang Malaysia suka paksa. Itu yang bikin Malaysia suka paksa. makan lagi. Malaysia suka paksa, guys. Can you imagine? Akbar. Last year was our very first time eat sate kajang, Iya. 45 tusuk non-stop. Bayangkan itu sama 45 bapak. tusuk. Oh my god. 50 ya? 50 tusuk. Oh, 50. Saya biasa makan sate tusuk paling maksimal 5 tusuk saja. Udah Jadi satenya maksain untuk gede-gede, dimakan besar-besar. di sana Allahu gitu ya. Akbar. Itu Enak rupanya. pula. Kok kita bisa ya makan itu? Kok kita habis ya, tapi kita tapau sih kemarin. Kata bapak Kiranya juga paksa. seperti itu. Masya Allah. Saking seringnya makan ya kita waktu bulan Ramadan itu kita bisa tuh sahur cuma makan madu, ingat gak sih? Saya dibangunin sama Karena kita disuruh makan terus. makan terus di malam harinya gitu ya, setelah sholat Habis taraweh makan, pas buka puasa makan, nyampe ke hotel, sebelum nyampe ke hotel dimakanin lagi. Pas sahur masih kenyang sangat. Iya. Kita cuma minum madu. Seperti itu. Udah nggak sahur, tapi bisa kok gitu kan melaksanakan puasa dengan sangat baik. Nah, Oke, jadi kalau relate dari kata Mr. Aziz ya, kalau di benak aku kayak service excellent, ya kan? Service Kadang-kadang kita excellent. harus bayar mahal untuk service excellent. Kamu Betul, mendapatkan betul. service yang Yes. bagus, berarti kamu ke tempat yang bagus dong. Betul, yang ingin betul, dilayani, betul. like a king, kamu harus Betul. ke tempat yang bagus dan bayarnya mahal. Mahal. Dan itu tidak terjadi di Malaysia. Tidak berlaku Karena di apa? Malaysia. Ke pasar tradisional pun semuanya service excellent. Allah Mereka Akbar. tersenyum, ya, Nggak, kita nggak beli di tempat mereka. menyambut kita, ya itulah. padahal kita nggak beli di tempat mereka, mereka tetap Iya. service excellent. Kita Service sapa mereka excellent juga juga membalas terjadi di sapaan pasar kami itu luar biasa banget. tradisional. Senyum kita ketika kita beli ditambahin, Yes. nggak kita beli dikasih. Bingung kita, itu yang membuat orang kadang-kadang merasa nggak enak. I understand this topic. Ketika mereka orang luar datang ke Malaysia, sambutnya terlalu baik, terlalu indah, terlalu terlalu hangat. Jadi kita bingung harus berbuat apa. Bingung. Sedangkan mereka juga tidak menerima imbalan, tidak mengharapkan imbalan. Karena memang itu memberikan dengan hati. They give for themselves. Tidak menerima imbalan. Betul. Itu filosofinya luar biasa banget sih ketika Tapi kata orang boleh Malaysia. aku memberikan Silakan. pandangan? But I think the service excellence is not suitable for Malaysian people. Oh, wait a minute. Because when we are talking about excellent means they are a poor. Right? Di bawahnya Oh, iya, itu ada masih levelnya ada levelnya ya. gitu. Betul. I think that is not a surface excellence because when we are talking about excellence they are a level ya Iya, kan. betul. Jadi mereka Adab ada ya, rasa adab. oh kita harus Ada di paksa level diri ini kita, ya. dorong diri kita untuk memberikan sesuatu yang lebih paling baik, harus terbaik gitu. Tapi rasanya itu default. Iya nggak sih? It's not only the seller, it's not only orang-orang yang berjualan, orang-orang yang ada di restoran, tapi semua orang yang kita temui, bahkan pembeli-pembeli di pasar pun memberikan senyuman yang sama kualitinya gitu. Allah Jadi Akbar. Sama Iya kualitinya. kan, iya nggak sih. Jadi itulah yang membuat Malaysia rasanya kalau di Indonesia ya betul tadi Mistika bilang service excellence karena di Indonesia tuh selalu harus disemangati dulu, harus di encourage dulu, ya nggak sih? Betul sekali, exactly. Kita selalu menemukan bahwa kita selalu diingatin, ayo jangan lupa senyum, ayo jangan lupa sapa, ayo Benar jangan sekali, lupa benar. salam gitu. Selalu jangan lupa. Tapi kalau di Malaysia, I don't think they need to force themselves untuk berlaku seperti itu. Tapi memang itu defaultnya mereka. Karakter ya. Dan ini Itu yang juga membuat bagian saya promosi, guys. semakin Itu juga yakin bagian bahwa dari promosi Malaysia, adab ya. itu di atas ilmu, Allah Akbar, gitu ya. betul Karena sekali. kita tahu orang-orang itu menyekolahkan, maaf ini terlalu panjang. Orang-orang itu menyekolahkan anak-anaknya tentu untuk membuka pintu rezeki, bener nggak sih? Karena ilmu itu bisa membuka pintu rezeki. Exactly. Tapi dengan adanya adab,
kita akan mempertahankan pintu rezeki itu tetap terbuka. Beautiful, betul sekali. Jadi dengan begitu orang akan datang lagi ke Malaysia terus menerus. Yes, dan ini bisa kita ambil Cantik pelajaran kalimatnya. mahal Cantik banget di sekali. sini secara gratis lewat video ini, yaitu ketika kita mau mendatangkan banyak tourism itu nggak harus repot-repot, ternyata kita bangun resort mahal di sana, ternyata untuk membangun gedung-gedung tinggi di sana, ternyata naikin kualitas orang-orang kamu. Secara tidak langsung itu akan mendatangkan semua Bagian orang. dari Percuma kita promosi kan, banyak betul. building resort sana, pantainya bagus, ada hotel, ada beach club di sini dan situ. Tapi ketika kita tidak memiliki kualitas orang yang welcome dan nggak ready untuk welcome orang banyak ke negara kita, maka percuma itu, siapa yang tinggalin? Karena kalau nggak ada yang datang, karena orang itu udah kapok, udah apa kapok itu ya, udah Jerah. kapok itu ya, malas, udah nggak lagi deh seperti Jerah. jerah untuk datang ke negara tersebut, karena memang pelayanan orang-orangnya membeda-bedakan, Iya. pelayanan orangnya tuh nggak sincere, harus pakai duit dulu baru bisa service excellent. Jadi teringat tadi yang Mistika bilang, apa namanya? Ada satu negara yang punya satu pulau cantik sekali gitu ya. I don't need to mention the name of the Yeah. country. Ada satu negara yang punya pulau cantik sekali, Popular banget. very popular internationally, dan ketika kita ke sana itu kita harus datang ke hotel yang harga satu malamnya itu bisa 15 juta hanya untuk mendapatkan service yang Service sangat amat baik gitu. Senyumnya, salamnya, 15 sapanya. Tapi ketika juta. kita keluar dari hotel itu, ketika kita keluar dari restorannya, ketika kita keluar dari areanya, itu semua ya You're nobody. you're nobody gitu. Jadi keramah tamahan itu memang Udah hilang. seperti harus ditrain dulu, sesuatu yang harus dibentuk dulu gitu loh. Tidak sesuatu yang sudah mendarah daging gitu. Iya. Nah, semoga Alami seperti semua yang orang jadi dilakukan sadar oleh bahwa Malaysia ya. tourism itu it's not necessarily about build the new things, the new buildings, the new facilities. Hotel. Untuk hotel-hotel untuk Beach orang lain. club. It's not only about that, but it's about mentality, how you welcome somebody from other countries gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenali budaya sendiri. Jangan apa-apa kita yang menyamakan dengan budaya orang lain gitu. Iya. Kita jadi ke barat-baratan, kita jadi menjunjung tinggi westernisasi. Exactly. Padahal di tempat itu ada kearifan lokal yang sebenarnya senantiasa harus kita junjung tinggi, tapi karena kita profit oriented, jadinya akhirnya tergerus budaya sendiri dan akhirnya ingin mengedepankan apa yang mereka butuhkan instead of mengedepankan apa sebenarnya yang kita punya, sejujur-jujurnya, setransparan-transparannya. Ada sebuah video kemarin komplainan orang lokal yang ada di pulau tersebut, aku juga nggak mau sebut pulau tersebut, katanya, aduh come on, ini masih negara kita loh, Iya gitu. dong. Please, toiletnya jangan pakai tisu. Kita masih orang lokal, harus di mana-mana tuh please ada air gitu. Dan yang ngomong orang lokal Iya. banget, karena dia kaget ketika dia ke hotel di tempat umum semua toilet pakai tisu. Kamu ini bukan barat, ini bukan negara luar, ini masih negara kita, negara timur. Mau membersihkan sesuatu seperti itu dengan air. Jangan pakai tisu, nggak bersih. Jadi, come on, kita jangan sampai adjust ourselves untuk kepentingan mereka. Mereka datang untuk ingin melihat kita, untuk melihat budaya kita, quality orang-orangnya, quality tempatnya, budayanya. Jangan seperti itu dong, sehingga menghilangkan identitas negara sendiri atau bangsa sendiri. Very very sad seperti itu. Betul. Kemarin ke Mistika waktu kita ke Terengganu, Mistika sempat ngomong, tapi di sini nggak ada restoran ya di sepanjang pantai, tapi nggak ada beach club ya di sepanjang pantai gitu. Karena itulah yang sangat menginspirasi kami bertiga gitu loh. Bagaimana Terengganu, specifically Kuala Terengganu ya waktu itu ya. Pantai apa namanya? Pantai Batu Buruk. Pantai Batu Buruk itu apa namanya? Batu Buruk kan? Iya betul. Wow, she remember. Telaga. Ya, telaga apa ya kita sore-sore makan Telaga Batu satar Buruk, itu ya ya. waktu itu ya. Telaga Batin. Telaga Batin ya. Iya, itu tuh ingat. sebenarnya Saya pernah menyadarkan berarti itu ya, menyadarkan Telaga saya Batin. Mistika dan Mr. Sastra bahwa suara sesuatu yang sangat ingin kita dengar saat kita traveling gitu ya, saat kita pergi dari kesibukan kita adalah sesuatu yang ingin kita dengar adalah keheningan. Jadi Kuala Terengganu mempersembahkan itu saat di perjalanan yang lalu. Nggak ada dub Iya, gitu ya, Masya Allah. Tetap jadi dirinya sendiri. Tetap jadi diri Betul. sendiri. Iya kan? They know their quality, Tetap jadi nggak menjaga kearifan takut dan lokal. nggak harus ikut Kedamaian. ikutan di negara luar. Oke guys, thank you so much for this beautiful recommendation.
Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi, dan video ini benar-benar sangat menginspirasi saya ya guys ya. Terkhusus bagi Malaysia, saya baru saja mendengar satu kalimat yang benar-benar indah, yang benar-benar masuk ke dalam hati, ke dalam sukma saya ya guys ya. Dan itu dilontarkan oleh Cikgu Aziz yang betul-betul tidak akan pernah saya lupakan guys ya. Karena selama ini pun tidak pernah saya dengarkan, hanya di dalam video ini saja. Bahwa Cikgu Aziz mengatakan ya guys ya, adab berada di atas ilmu. Jadi ya semua orang tua menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu sudah pasti akan membuka pintu rezeki. Dan pintu rezeki itu akan selalu bertahan bila kita selalu memakai adab di keseharian kita. Nah, itu adalah satu kalimat yang sangat indah menurut saya. Dan tentu akan saya selalu ingat ya guys ya. Selalu akan saya ingat ya bagaimana kata-kata itu benar-benar indah menurut saya. Dan tadi juga dikatakan oleh Cikgu Aziz bahwa KLIA 2 panjang sedih untuk berpisah. Yap, jadi karena sedihnya mereka untuk berpisah dengan orang-orang Malaysia, berpisah dengan negara Malaysia, ditambah lagi airportnya yang sangat panjang ya guys ya. Nah, inilah satu keluhan ya, satu keluh kesah dari Cikgu Aziz ya. Karena rasa sedihnya saat meninggalkan orang-orang Malaysia, saat meninggalkan negara Malaysia, ditambah pula dengan perjalanan yang cukup panjang di bandara atau airport tersebut ya guys ya. Kemudian dikatakan oleh Mistika bahwa self-service bikin dia bingung ya guys ya. Self-service yang ada di KLIA 2, yang mana itu apa-apa serba dilakukan sendiri ya guys ya. Dan itu membuat dia kebingungan. Karena apa? Karena mungkin kebiasaan di Indonesia itu sudah apa-apa itu dibantu ya guys ya, dibantu. Jadi ketika masuk ke negara orang yang sering melakukan hal demikian, self-service ya kan, apa-apa melakukan sendiri. Contohlah seperti saya kemarin ya, saya ke rumah makan atau restoran yang ada di Indonesia, itu saya tinggal pesan, ya makanan itu langsung ada di meja, sudah tertata dengan rapi, ya dihidangkan dengan banyak jenis makanan. Di Indonesia guys, di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia berbeda guys, berbeda konsep karena self-service itu tadi. Sedangkan untuk cuci tangan saja, saya harus pergi ke Westafel terdekat. Tapi kalau di tempat saya guys, di Indonesia, cuci tangan itu sudah ada di meja makan. Nah, disitulah perbedaan yang saya lihat. Disitulah hal yang juga membuat saya shock ya guys ya. Dan yang ini yang paling lucu ya. Yang ini yang paling lucu dikatakan oleh Cikgu Sastra ya. Bahwa dia mengatakan orang Malaysia itu suka maksa. What? Orang Malaysia suka maksa guys. Dan apa-apa dikatakan orang Malaysia selalu memaksa. Apapun itu selalu dipaksa. Ternyata paksaannya ini bukan dari sisi negatif ya guys ya. Karena apapun itu untuk mencoba satu hidangan yang lezat seperti contohnya sate kajang. Dia orang Malaysia ini malah memesan 50 tusuk. Dan dipaksa untuk menghabiskan makanan-makanan yang telah dibeli, yang telah dihidangkan. Nah, begitulah baiknya mereka ya guys ya. Saya rasa kalaupun saya, pasti berat badan saya akan bertambah beberapa kilo lagi kalau terjadi hal demikian kepada saya. Saya sangat menjamin itu. Nah, hal yang mengejutkan lainnya ini adalah service excellent. Bahkan ini terjadi di pasar-pasar tradisional. Sangat mengejutkan ya guys ya. Ternyata memang sangat berbeda. Di pasar tradisional di Malaysia itu juga menerapkan service excellent ya guys ya. Nah, kalau di Indonesia itu atau di tempat saya, kita tak usah lah katakan di Indonesia itu terlalu besar guys. Di tempat saya, kebanyakan kalau service excellent itu bagi restoran ya dan juga hotel berbintang 5, pokoknya intinya tempat-tempat premium ya guys ya, pasti terjadi ya guys ya service excellent. Dan tadi mereka juga mengatakan guys, karena terlalu ya guys ya, terlalu ramah ya, terlalu ramah jadi bikin nggak enak hati ya guys. Padahal dia ke pasar, dia karena saya sudah berapa kali ya saya mereaksi Cikgu Sastra ini, beliau ke pasar lalu tidak membeli apapun ya guys, hanya melewati saja dan juga melihat-lihat. Tapi bagaimana para penjual itu memberikan senyuman dan juga keramahan dan levelnya itu rata-rata sama. Nah, ini yang
yang betul-betul mengejutkan guys, bahwa saya katakan sedikit, saya bercerita ya guys ya, di tempat saya kalau kita beli barulah ada dapat pelayanan yang cukup bagus ya guys. Tapi kalau kita tak beli biasanya kita dicuekin, biasanya ya guys ya. Tapi ini rupanya tidak terjadi kepada mereka saat mereka berada di pasar tradisional yang ada di Malaysia ya guys ya. Ternyata hal ini sangat berbeda dari kedua negara, dari kedua tempat ini ya guys ya. Apa yang terjadi di Malaysia dan apa yang saya rasakan di tempat saya ini ternyata sangat berbeda sekali ya guys ya. Nah makanya inilah guys ya, makanya dengan keramahan orang Malaysia, salah satu hal yang sangat mendorong ya, pariwisata Malaysia selalu meningkat di setiap tahunnya. Nah ini mungkin sudah terjadi pada saat mereka duduk di bangku sekolahan ya guys ya. Jadi adab seperti ini sudah diajarkan. Bagaimana keramah tamahan itu sudah dilakukan, sudah diterapkan semenjak dari kanak-kanak lagi. Sehingga saat dewasa mereka sudah melakukan hal tersebut. Bukan hanya kepada warga lokal, namun juga mereka realisasikan kepada turis-turis asing yang datang. Sehingga siapapun akan merasa nyaman apabila mereka mendapati satu servis ataupun satu keramahan yang pastinya tidak mereka dapati di mana di negara mereka itu guys ya. Apalagi di Eropa ya, tidak mungkin ada hal yang semacam itu, hal keramahan yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia. Dan itu justru lebih dapat ampuh untuk meningkatkan pariwisata Malaysia dibandingkan membangun satu gedung-gedung besar tapi tidak memiliki hal yang dilakukan oleh Malaysia ini, dan mungkin itu akan sia-sia guys. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap dan semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.